persatuan, keharmonisan antara jiwa dan raga. Jadi secara lahir kita berusaha menggunakan panca indera ini sesuai dengan takdir baik kita yang memang sudah melalui pertempuran antara otak, akal, pikiran dengan hati nurani. Nah, untuk mokso ini ini akhir finishnya daripada kita kembali sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kembalinya kita kayak apa, cara apa, ini bagaimana, itu semuanya nanti akan terjawab ketika kita berikan pemahaman hal mokso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung tumati. Berjumpa kembali di Padepokan Tirta Sirot Asifa, Ciburial, Cinangneng, Tenjolaya, Bogor Barat, Indonesia. Luar biasa. Hari ini cuaca sangat luar biasa. Dari pagi sampai hari ini masih hujan. Hujan adalah rahmat dari semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau orang berkaitan pangeran, Sang Hyang Toyo, macam-macam, intinya rahmat bagi kita semua yang merasakan iklim tropis, yaitu ada hujan, ada kemarau, ada musim yang sangat nyaman untuk bersantai-santai. Jadi nggak ada kegiatan yang di luar jadi males. Itu karena kondisi hujan. Padahal itu hanya alasan saja, sebenarnya aktivitas tidak ada hubungannya dengan hujan. Ya, di sini di Padepokan ya selalu sinergi. Tadi kita bersama-sama berdoa bersama, menikmati anugerah alam semesta yang sangat istimewa, bisa bersama-sama berjuang menjadi khalifah sesuai dengan takdirnya masing-masing. Dalam kesempatan ini kita menyampaikan keindahan memahami jati diri atau berkesadaran. Yang saya rasakan begitu luar biasanya Allah semesta menghendaki panca indera ini, kerajaan tubuh ini bisa beraktivitas yang mungkin di luar jangkauan umum. Kalau umumnya ya kita biasa-biasa aja menjalani kehidupan dengan baik. Tapi kalau untuk panca indera kita ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hal yang bisa diselesaikan dalam 24 jam. Putaran 24 jam kalau kita
pagi tadi sebelum subuh kita sudah berjaga, sudah terbangun dengan aktivitas. Pertama-tama kita sadar nafas, bahwa kita masih bernafas, diberikan nafas yang masih keluar masuk seiring dengan detik, menit, dan waktu. Terus kita rasakan, kemudian kita ya biasa aktivitas selaku hamba Allah. Karena hujan dari pagi, kemudian banyak yang berkonsultasi, doa pagi, menjelang siang, ada hamba Allah yang berkonsultasi kembali bagaimana memecahkan, memberi masukan, memberi solusi untuk hamba Allah yang dihadirkan kepada kita. Kemudian kita meramu, berupaya herbal yang mana yang bisa berkhasiat untuk pengobatan yang bisa dirasakan untuk masyarakat umum. Apalagi sekarang memang banyak yang terkena penyakit, mungkin masih ada imbas virus-virus yang sudah lalu, kemudian sekarang bergulir kembali, jadi gangguan-gangguan saluran pernapasan itu paling banyak. Kemudian juga ada yang nginap di sini karena kondisi lambung kronis karena sebuah virus. Akhirnya target pengobatan kita observasi selama 7 hari dan alhamdulillah ada perubahan positif. Nah, ini semua dalam 24 jam itu sepertinya waktu itu seperti sempit, seperti belum cukup. Hingga tadi doa malam Jumat, kita wakilkan pada putra kami, baru sekarang kita bisa tampil kembali untuk merealisasikan persatuan, keharmonisan antara jiwa dan raga. Jadi secara lahir kita berusaha menggunakan panca indera ini sesuai dengan takdir baik kita yang memang sudah melalui pertempuran antara otak, akal, pikiran dengan hati nurani. Pertempuran itu terus, jadi ada perbedaan pendapat. Karena kita sudah terbiasa berusaha dan kita belajar memahami jati diri, memahami ilham, firasat, intuisi dari hati nurani kita. Jadi kegiatan kita, aktivitas kita menjadi lebih mudah mengarah ke hal-hal yang positif. Karena begitu kita ada hal-hal yang negatif, yang unsurnya ego dan hawa nafsu, bisa terbaca, oh ini ternyata keinginan nafsu dan ego kita. Yang pengennya kita selalu untung dalam kehidupan menurut otak, akal, pikiran, dan ego hawa nafsu. Tapi hati nurani selalu bimbing.
Kita dapat tamu kemarin yang sangat luar biasa, yang pernah ikut camp. Beliau mengutarakan dan membacakan teks ketika ikut camp. Itu kan selalu yang ikut camp itu disuruh buat proposal. Kenapa ikut camp? Maunya apa? Tujuannya apa? Nah, kemudian diserahkan kepada kita. Pada kita, ya kita sampaikan apa yang mereka proposalkan supaya proposal itu terwujud dalam kehidupan sesuai dengan keinginannya. Beliau bacakan nih, Bu, yang ini sudah tercapai, yang ini sudah tercapai, yang ini sudah tercapai, yang ini sudah tercapai. Yang belum tinggal yang terakhir. Nah, yang terakhir itu kan yang berikutnya. Karena kan pengen pulangnya mokso. Hal mokso. Nah, hal mokso itu ibaratnya dampingannya dengan sahadat jiwa. Jadi antara sahadat jiwa itu perbendaharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam semesta, itu semuanya sudah dijawab dalam bait-bait sahadat jiwa. Nah, untuk mokso ini akhir finishnya daripada kita kembali sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kembalinya kita kayak apa, cara apa, ini bagaimana, itu semuanya nanti akan terjawab ketika kita berikan pemahaman hal mokso. Nah, dengan seperti itu beliau antusias sekali. Antusias karena apa? Kalau seandainya ini nanti tercapai pemahaman, pengetahuan hal mokso, berarti sudah selesai. Sudah closing. Proposal sudah terwujud, dijawab oleh sang waktu. Nah, ini luar biasa. Jadi dalam kehidupan beliau itu, kala itu salah satunya ingin memutus rantai karma. Karena beliau mempelajari, menganalisa, merasakan dari DNA keluarganya itu yang sangat seperti itu. Beliau tidak sangat menyukai dengan kondisinya yang terjadi dalam kehidupannya. Makanya beliau benar-benar menyempatkan diri untuk ikut camp kala itu dengan tujuan memutus rantai karma atau sebab akibat tebar tuai dari DNA maupun dirinya sendiri. Dan semuanya ternyata dengan kesadaran beliau menyampaikan semuanya sudah terjawab dan sudah sangat bersyukur. Nah, itulah salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa, itu merasakan bagaimana kedamaian, ketenangan. Beliau juga merasakan ngapain orang pada cari surga nanti. Orang surga itu ternyata di sini. Karena dalam ketenangan atau dalam kondisi sangat nyaman. Jadi kehidupannya dirasakan benar-benar sesuai dengan kapasitas yang diinginkannya. Jadi memang
Yang sebenar-benarnya ya surga neraka ya ada di sini. Kalau kita tenang dalam kehidupan kita, tidak gelisah, kita nyaman, itulah surga. Kalau kita gelisah, kita heboh, ego dan hawa nafsu kita benar-benar menguasai panca indera kita. Kita itu kurang bisa mengendalikan ego dan hawa nafsu, otomatis kita itu dalam neraka karena selalu gelisah. Jadi kegelisahan itu sangat menyiksa. Masing-masing punya diri. Jadi dengan adanya pengakuan salah satu peserta camp itu menunjukkan keluar biasaannya proses sang waktu dan bagaimana keyakinannya itu terwujud dalam kehidupan yang sangat cepat, karena ya nggak nyampe hitungan lama, ibaratnya sampai sekian puluh tahun enggak. Kayaknya sih mungkin baru berapa tahun ya, ada nggak? Kurang lebih ya, mungkin kurang lebih 1 tahun. Dan yang lain pun saya lihat bergulir seiring dengan perjalanan waktu. Berproses, semuanya berproses. Dan ayo kita selalu latihan, belajar, selalu belajar terus. Karena dengan kita latihan, berlatih, belajar terus, kita lama-lama seperti punya jalan, punya limit, punya bekas-bekas yang sudah kita lakukan sebelumnya itu terus sinergi. Seperti yang saya lakukan, selalu berusaha memahami jati diri dan alam semesta raya maupun semesta pribadi. Itu makin lama sedikit banyak makin paham. Oh ya tuh, aku tuh kayak sih nyaman angel kalau waktu-waktu kayak gini. Oh aku tuh kayak begini tuh kayaknya kurang nyaman. Fisik, jasad, casing kita kurang nyaman gitu. Jadi kita udah tahu. Tapi kadang ketidaknyamanan itu menempa kita menjadi lebih tangguh. Asal memang arahnya positif. Jadi kita melakukan latihan memahami diri, latihan memahami semesta, latihan kita memahami apapun yang hadir kepada kita. Kita asumsi positif. Pokoknya terus bergerak. Enggak ada yang diam. Kita terus selalu bergerak menuju hal-hal yang lebih baik. Ya mungkin waktu ini nih agak terlalu lelah karena sebenarnya pekerjaan yang paling berat itu adalah permainan otak, akal, pikiran. Itu lebih berat daripada yang saya ke kebun nanem, bawain puin, bawain tanah, pupuk dan lain-lain. Itu kerjaan fisik ringan karena main fisik otaknya nggak terlalu kenceng, tapi giliran kita menyelesaikan permasalahan yang sulit yang harus diurai, itu biasanya energinya lebih banyak terpakai. Ya misalnya kasus yang Allah kirim kepada kita macam-macam hal. Apalagi penyakit sekarang itu banyak banget.
terutama anak-anak sekarang banyak yang hiperaktif. Ya tadi hiperaktif itu orang tuanya juga berupaya supaya anak menjadi bisa diarahkan kepada yang lebih baik. Nah, kalau kita solusinya orang tuanya kita suruh pengendalian jiwa sang anak. Kita kasih metodenya, caranya. Seperti ini, begini, dicoba. Di samping itu kita kasih ramuan supaya tidak terlalu mengikuti egonya yang sudah diprogram oleh insting otaknya.